Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsal Ansar, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 210 204 501 014. Di sini saya akan membawakan materi tentang aliran pendidikan modern, mata kuliah pengantar pendidikan dan dosen pengampu, yaitu Dr. Andes Alimuddin Syakban Miru MPD. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu pendidikan modern terdiri dari 6 aliran, yaitu 1. Aliran progresivisme, yang kedua aliran esensialisme, yang ketiga aliran rekonstruksionalisme, yang keempat aliran konstruktivisme, yang kelima aliran perennialisme, dan yang terakhir yaitu yang keenam aliran idealisme. Baik, kita masuk di materi yang pertama, yaitu aliran progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pelajaran. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah program yang berbasis pengalaman-pengalaman atau kegiatan yang diminati oleh setiap peserta didik. Tujuan dalam aliran progresivisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Pendidikan progresivisme menganut pendidikan yang berpusat pada anak dan peserta didik. Anak merupakan dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak yang berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak mempunyai individualitas sendiri-sendiri. Anak mempunyai alur pemikiran sendiri, mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan dan kecemasan sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, anak harus diberlakukan berbeda dari orang dewasa. Metode pendidikan progresivisme secara umum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode belajar aktif, yang kedua metode memonitor kegiatan belajar, dan yang ketiga metode penelitian ilmiah. Baik, yang kedua yaitu aliran esensialisme. Esensialisme modern adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Menurut aliran esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur melalui kerja keras dalam kurun waktu yang cukup lama, dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peran pendidik atau guru dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan di dalam kelas. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu, dan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan sikap-sikap dan nilai yang tepat. Bentuk unsur-unsur yang inti atau esensial dari sebuah pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelektual atau kecerdasan. Poin yang ketiga yaitu aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Poin yang keempat yaitu aliran konstruktivisme.
Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, yaitu seorang epistemologi Italia dan dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruktivisme. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika ia mengetahuinya, hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia pencipta segala sesuatu itu. Manusia hanya dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk pengetahuan tidak lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Ia berkata bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungan lainnya. Artinya yaitu pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Jean, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya sehingga dapat terbentuk pengertian baru. Di sini Jean juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu asimilasi, di mana asimilasi yaitu perpaduan data baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi yaitu penyesuaian struktur kognitif terhadap situasi baru. Yang ketiga, akuilibrasi. Akuilibrasi yaitu penyesuaian kembali yang secara terus-menerus dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dalam aliran konstruktivisme adalah aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak dari hasil konstruktif dan kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu yang pertama indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, yang ketiga indera penciuman, yang keempat indera pengecapan, dan yang kelima yaitu indera peraba. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya translot pengetahuan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan, sehingga pembelajaran ditunjukkan untuk transfer ilmu, perbuatan itu akan sia-sia. Sebaliknya, kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran ini ditujukan untuk menggali pengalaman. Yang kelima yaitu aliran perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seorang dapat berpikir secara induktif. Jadi dengan berpikir, maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Penguasaan pengetahuan mengenai prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Dengan pengetahuan bahan penerangan yang cukup, orang akan mampu mengenal dan memahami faktor-faktor dan problema yang perlu diselesaikan dan berusaha mengadakan penyelesaian dari masalahnya. Diharapkan peserta didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau sebagai pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lainnya telah banyak memberikan sumbangan pada perkembangan zaman dulu. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada awalnya, peserta didik perlu diberi kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, bahasa, serta meneliti.
Di sini ada 3 tokoh perkembangan aliran perennialisme, yaitu yang pertama Plato, yang kedua Aristoteles, yang ketiga Thomas Aquinas. Poin yang keenam yaitu aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, jiwa adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu ide. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Para peserta didik yang menikmati pendidikan di masa aliran idealisme secara gencar-gencaran diajarkan memperoleh pendidikan dengan pendekatan pembelajaran secara khusus, sebab pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Para pendidik atau guru tidak boleh berhenti di tengah pengkelasan peserta didik atau tidak mengawasi satu persatu peserta didiknya atau tingkah lakunya. Seseorang guru mesti masuk ke dalam pemikiran terdalam peserta didik, sehingga kalau perlu ia berkumpul antara muncul atau sekedar ledakan kecil yang tidak banyak bermakna. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme pengajaran tidak sepenuhnya berpusat pada anak atau peserta didik atau materi pembelajaran, juga bukan pula masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal, yaitu yang pertama tujuan untuk individual, yang kedua tujuan untuk masyarakat, dan yang ketiga tujuan campuran antara keduanya. Agar peserta didik bisa memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna hidup bahagia, pada akhirnya diharapkan mampu menahan tekanan hidup, serta pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia, karena spirit persaudaraan terkandung pendekatan seseorang pada yang lain. Seseorang tidak sekedar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh perhatian dan rasa saling menyayangi. Kurikulum yang digunakan pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook agar pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Baik, itulah pemaparan materi saya tentang aliran pendidikan modern. Apabila ada salah kata dan kurang lengkap, dimaafkan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.